seperti kita melaksanakan sholat subuh saja. Artinya kita pilih ayat yang lebih panjang daripada ayat-ayat biasanya, gitu kan? Mungkin sekitar ada yang 20 ayat atau 30 ayat sekali berdiri, gitu kan? Ayat yang pertama, mungkin yang ayat rakaat yang pertama kita pilih yang 25 ayat, berikutnya 20 terus berkurang sampai berdiri yang keempat. Itu boleh juga, ya. Atau yang ketiga, ya bacaan yang ringkas, ya, tidak memperpanjang seperti melaksanakan sholat sunnah rawatib lainnya, itu pun boleh. Nah, ini apalagi misalnya di tempat tidak ada yang habis misalnya kan, kalau yang habis tidak ada masalah, ya kan? Kalau tidak ada habis tempat kita ini mana yang hafal lah kan? Nah, paling tidak level yang kedua. Nah, yang pelaksanaannya begitu. Jadi setelah takbiratul ihram baca doa kita, baca al-fatihah, baca ayat yang agak lebih panjang sedikit, gitu kan. Kemudian rukuk, tegak lagi, baca al-fatihah lagi, baca ayat lagi, rukuk lagi. Setelah rukuk sambil merendah, sujud seperti biasa, tegak lagi, nanti seperti itu, seperti rakaat yang pertama tadi, ya. Ini siapa aktif, ya, terjadi ini. Nah, ini untuk melaksanakan sunnah Rasul, mengamalkan ajaran Nabi ini perlu kita amalkan ini, ya kan? Nah, siapa yang mau saja, kalau yang tidak mau boleh buat, kan? Nah, jadi, ya, tidak sama dengan sholat id. Nah, sholat itu kan boleh jamaah. Kalau misalnya tidak berjamaah, dewean pun bisa. Ya, tetapi kalau dia dewean berarti dia tanpa khutbah, cuma sholatnya saja berarti, ya. Tapi memang abdolnya kan berjamaah, ya kan? Abdolnya berjamaah. Kenapa? Kalau berjamaah itu nanti di sela-sela setelah sholat itu nanti ada khutbah, ya kan? Ya, oh ya beda. Jangan nanti kita bicarakan dulu itu wal Qur'an yutilu tasbih fi himalun sujud wa yaktubu ba'dahuma khutbatain. Jadi pelaksanaan khutbahnya sama dengan sholat Idul Fitri, ya kan? Sholat dulu baru khutbah, ya kan? Kalau Jumat kan khutbah dulu baru sholat. Nah, itu kelihatannya perbedaannya itu. Kalau sholat sunnah yang menggunakan menggunakan khutbah, sholatnya dulu baru khutbah. Kalau wajib, sholat wajib seperti Jumat, dia khutbah dulu baru khutbah. Khutbah baru sholat. Khutbah Jumat bil arkani wa syukur. Jadi khutbahnya bagaimana pelaksanaan khutbah sholat kusuf atau sholat gerhana tadi, seperti khutbah sholat Jumat, syarat dan rukunnya, ya kan? Di antaranya kan sudah kita pelajari kemarin itu, rukun khutbahnya itu pada khutbah yang pertama yang wajib itu adalah mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Kemudian yang kedua bersolawat kepada Nabi. Nah, jadi kalau kita jamaah ini harus teliti juga itu, melihat khotib itu cukup gak syaratnya ketika dia khutbah, ya kan? Saya pernah di satu masjid, ternyata tidak baca solawat dia, langsung baca ayat. Nah, dan ini pernah kejadian juga di Masjid An-Nizam itu. Subhanallah, itu almarhum mantor kita dulu Pak Khatib Kuzuin namanya. Langsung pula ditegurnya ketika khotib di atas mimbar. Langsung ditegurnya, turun kau katanya. Nah, ini ibadah orang banyak ini, syarat khutbah kau sudah cukup. Kau baca selawat tidak, akhirnya dia tegak. Yang khotib itu turun pula, jadinya kan. Memang serba sulit, ya, seperti buah makan si malakama. Kalau kita biarkan ibadah jamaah ini semuanya tidak ada yang sah. Kita tegur langsung kan malu dia jadi kan. Nah, yang
serba sulit dalam kondisi seperti saya pun sulit mikirnya bagaimana kira-kira menegur ketika orang khotibnya salah. Kalau kita negur kayak itu orang waktu mengarahkan sholat subhanallah. Dan perlu memang aturan begitu untuk sholat yang harus syariatnya gitu ya. Iya. Subhanallah. Kayak pedanda itu tidak akan. Iya. Memang belum kita temukan itu apa namanya cara yang seperti itu kan. Itu makanya memang apa namanya yang pengurus-pengurus masjid barangkali memang harus teliti barangkali ya, memilih kira-kira yang bisa ditampilkan sebagai kota, yang punya pengetahuan lah, yang tahu ilmu fikih kira-kira gitu kan. Jangan asal tampil saja gitu kan, dia tahu mana yang sah mana rukunnya. Ini seperti kita tahu dalam ibadah ini dua kan, yang pertama niat, yang kedua harus ada ilmu. Nah, dua-duanya ini harus ada memang. Kalau dia seperti ini khutbah misalnya, dia tidak tahu mana yang sah mana yang rukun, akhirnya ada yang tinggal karena dia tidak tahu. Nah akhirnya apa yang terjadi akibatnya? Ibadahnya bukan ibadah dia saja, orang semesjid itu tidak sah semuanya. Ya, nah ini kan apa namanya rukunnya itu membaca alhamdulillah, ya, kemudian berselawat kepada Nabi, kemudian sudah itu wasiat. Nah ini karena sering juga berwasiat lupa ini. Usikum wa ya bitaqwallah itu nah. Kadang-kadang ada baca lagi itu langsung baca ayat, gitu kan? Wasiat yang keempat adalah membaca ayat Al-Quran, sepotong ayat Al-Quran, sepotong saja. Walaupun misalnya satu ayat tidak lengkap, tidak apa-apa, ya kan? Ya ujungnya katakan saja ujungnya al-ayat. Misalnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam al-ayat, cukup. Tidak mesti harus sampai ke ujung sampai lengkap, enggak. Asal sudah ayat Al-Quran itu sudah istilahnya menjadi kalimat sempurna, ada subjek, ada predikat, itu sudah cukup. Nah, itu pada khutbah yang pertama. Khutbah yang kedua, selain rukun yang tadi ditambah pula satu lagi, yaitu doa kepada kaum muslimin dan muslimah. Nah, dan bacaan ini harus dibaca dalam bahasa Arab, tidak bisa bahasa Indonesia. Seperti orang pidato misalnya kan, nah, kita bersyukur kepada Allah, nah, itu kan memuji Tuhan juga kan, tidak bisa, harus alhamdulillah, bunyinya harus alhamdulillah, tidak bisa berbahasa Indonesia. Sampai kita sholat kan, ya, boleh kita sholat Allah yang maha besar, kan bisa. Dan sholat itu kan, ya Allah menggadang kata orang Padang, bisa, Anda bisa. Tidak boleh diganti dengan bahasa selain bahasa Arab. Harus selain bahasa Arab, bahasa Arab. Begitu juga untuk khutbah tadi, ya. Kembali di sini, jadi berkhutbah, ya, setelah melaksanakan sholat khusyuk tadi. Nah, kemudian perbedaan antara pelaksanaan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan, wa yasir fil kusufi syamsi. Pada gerhana matahari dibaca dengan sir, seperti kita sholat zuhur, baca sir, karena dikerjakan pada siang hari. Kan sholat zuhur juga kita sir juga kan. Nah, sholat gerhana matahari itu begitu, tidak dibaca nyari, ya. Jadi kalau sholat kusuf, kalau gerhana matahari siang imamnya baca jahar, nah itu makruh dulu. Nah, dibacanya adalah sir, ya. Tapi kebaliknya wa yajharu fi khusufil qamar, tapi dibaca dengan jahar, dibaca dengan jelas ketika gerhana bulan, ya. Ini Bapak Ibu sekalian yang berhubungan dengan sholat khusyuk dan sholat kusuf, sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan ke bab yang lain, kalau ada pertanyaan, monggo silakan. Silakan ibu-ibu kalau ada yang mau bertanya dari sini, bapak-bapak, ya. Ada lagi? Ala dalil sadonya? Lah ya ada bertanya? Muslim.
Baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, kalau tidak ada lagi, barangkali ini saja dulu, insyaallah. Dan malam Sabtu yang akan datang kita lanjutkan dengan sholat istisqa, sholat minta hujan. Nah, ini berhubungan dengan sholat-sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Baik Bapak sekalian, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Usolli sunnatan li khusufis syamsi. Yes. Sunnatan lillahi ta'ala saja atau makmuman lillahi ta'ala kalau berimam kan. Usolli sunnatan li khusufis syamsi atau li khusuf itu cukup. Ya. Makmuman lillahi ta'ala, sengaja aku bersengaja melaksanakan sholat sunnah gerhana matahari mengikut imam karena Allah Ta'ala cukup. Itu niatnya. Kalau tidak hafal bahasa Arabnya boleh juga bahasa Indonesia, bahasa Jawa pun boleh, kan? Karena Allah itu maha tahu. Bahasa apapun yang kita niatkan dalam hati itu bisa. Yang penting dalam hati kita itu niatnya sengaja, sengaja, kemudian sholat gerhana mengikut imam karena Allah Ta'ala. Cukup itu saja, ya kan? Sama dengan sholat Id kan? Sengaja aku sholat Id, Idul Fitri, ya kan? 2 rakaat. Sendiri sunatan Idul Fitri rakaat itu 2 rakaatnya. Sengaja aku sholat gerhana matahari 2 rakaat, maka mengikut imam karena Allah Ta'ala. Gerhana bulan kita tadi khusuf. Jadi bedanya 1 K, 1 kho. Kalau gerhana matahari khusuf, K, khusuf. Kalau gerhana bulan khusuf, kahaku, khusuf. Ya, kalau matahari khusuf, kubu. Kalau gerhana bulan, ada kahaina, khusuf gitu ya, khusuf. Ya, itu ada kita ada bedanya. Ya, kap dengan kho betul. Kalau gerhana matahari kap. Kalau gerhana bulan khusuf, berbaris domah kan dua-duanya, khusuf dan khusuf. Padahalnya, baik. Bapak sekalian, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابتنا في ديننا مع أهل الكتب إنسان وذكر. وفقنا وفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اجعلنا يا الله من المغفرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.